Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bayu Arifianto. Kali ini kita akan mencoba mengulas tips untuk menghadapi pertanyaan dari Dewan Penguji di saat kita sidang skripsi atau tesis ya secara umum. Apa saja yang kira-kira ditanyakan? Kita ikuti video berikut ini. Secara umum, dari pengalaman yang saya hadapi saat menyelenggarakan sidang skripsi ataupun tesis, ada beberapa hal yang ditanyakan oleh Dewan Penguji atau hal yang menjadi krusial di dalam sidang skripsi atau tesis. Pertanyaan yang pertama biasanya tentang motivasi. Jadi kenapa memilih topik ini? Kenapa memilih judul ini? Ya, apa yang menarik dari pemilihan topik ini? Kemudian spasi terkait dengan hal ini ialah research gap atau kesenjangan penelitian. Ya, jadi kita harus menyampaikan selama ini, sejauh ini sampai mana penelitian dari topik yang akan kita teliti. Ya, dan apa tambahan dari inovasi baru atau gap yang ingin kita berikan dari penelitian kita. Kalau kami ditanya kenapa mengambil topik itu, ya suka aja, lagi pengen aja. Ya mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi yang harus Anda pastikan, teman-teman mahasiswa pastikan, skripsi atau tesis Anda punya novelty, punya kebaruan, meskipun kadarnya berbeda tentunya. Untuk tesis harus lebih tinggi lagi kadarnya, harus lebih dalam lagi penelitiannya, harus lebih banyak lagi kebaruannya, sedangkan skripsi satu cukup ya untuk memulai penelitian. Wah, novelty apaan tuh Pak? Saya mah taunya novel. Jadi yang pertama tadi apa? Motivasi, inovasi, research gap. Kemudian hal kedua yang sering ditanyakan oleh Dewan Penguji ialah hubungan antar variabel. Kalau studi Anda memakai variabel ya dan juga kuantitatif misalnya, nah seperti apa hubungannya ya? Masih di sini juga terkait penelitian, tentang penelitian terdahulu. Jadi seberapa banyak penelitian terdahulu yang saudara ambil, seberapa bagus jurnalnya ya atau artikelnya atau publishernya, kemudian seberapa dalam Anda menganalisa penelitian terdahulu. Ya misalnya membahas apa penelitian terdahulu, kemudian persamaannya dengan penelitian Anda apa, perbedaannya apa ya, metodenya misalnya, ini penting. Jadi Anda harus membuat suatu tabel yang itu terdiri dari penelitian terdahulu dan juga Anda identifikasi variabel-variabel yang dipakai di penelitian terdahulu, dan juga yang harus dipastikan penelitian terdahulu ini harus dari jurnal yang baik. Kalau saya sih tidak perlu merujuk ke literatur terdahulu Pak, karena saya yakin penelitian saya yang pertama di dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya masih di bab 2 ialah bagaimana Anda membuat kerangka penelitian ya atau konsep lah ya atau yang menjadi guidance Anda dalam penelitian. Nah, di sini Anda harus bisa menggambarkan secara jelas kerangka penelitian Anda sehingga saat ditanyakan oleh penguji itu bisa menjawabnya. Begitu juga ada yang memakai hipotesis ya di bab 2 ini. Jadi Anda harus sampaikan hipotesis Anda, kira-kira dugaan Anda seperti apa ya dari berdasar literatur atau penelitian sebelumnya. Beranjak ke poin ketiga ialah tentang populasi dan sampel. Kalau Anda memakai populasi dan sampel atau Anda mengambil sampel, ini Anda harus menjabarkan ya secara jelas populasinya, sampelnya, kriteria sampel, termasuk cara pengambilan sampelnya ya atau teknik samplingnya. Dan di sini juga Anda harus menyampaikan definisi operasional. Kalau Anda memakai variabel ya, bagaimana definisi operasionalnya, termasuk modal empirisnya ya Anda harus jelaskan. Dan masih di poin ini, di poin ketiga, mengapa Anda memakai metode ini ya, misalnya kenapa memakai kuantitatif, kenapa memakai regresi ya, apa keunggulannya dibanding dengan yang lain ya, kemudian literatur sebelumnya memakai apa, ini Anda harus jelaskan ya secara lengkap. Masih di poin ketiga. Ya kalau metode, kenapa saya pakai metode tersebut supaya kelihatan rumit aja gitu, sehingga kelihatan wah saat sidang atau ujian skripsi atau tesis.
Kemudian di poin keempat ya, biasanya ini di pembahasan, Anda harus menyampaikan atau menampilkan statistik deskriptif ya. Kalau misalnya itu memang perlu untuk penelitian Anda. Jadi Anda harus tampilkan dulu secara umum overview ya. Dari data penelitiannya atau objek penelitiannya Anda sampaikan seperti apa gambarannya, gambaran umum objek penelitiannya. Kemudian Anda harus menyampaikan estimasi modelnya ya, bagaimana hasilnya, ini Anda harus kuasai, dan juga interpretasi hasil ya. Jadi misalnya tandanya dari hipotesis Anda sesuai, misalnya signifikan dan tandanya positif, ini Anda harus interpretasi apa artinya ya. Berapa kali misalnya peningkatan jika terjadi perubahan di variabel X terhadap variabel Y misalnya. Ini Anda harus bahas secara detail. Ini yang paling banyak ditanyakan oleh penguji, terutama jika hasil Anda berbeda dari teori yang ada. Kalau bagian pembahasan kan intinya ada yang signifikan. Kalau kita mahasiswa, kalau masalah alasan, nah itu kita bisa cari-carilah, kita pas-paskan dengan hasil yang ada. Bukan begitu Pak? Nah ini yang penting saya sampaikan. Anda harus mengambil dari literatur review atau penelitian terdahulu yang kredibel ya. Jangan sampai Anda mencari-cari penelitian yang itu sesuai dengan hasil Anda. Jadi Anda harus cari yang kredibel secara teori ekonomi ya. Kalau dalam ini bidang ekonomi itu masuk ya, dan sesuai dengan logiknya. Kemudian Anda analisa. Kalau berbeda sekali dengan teori yang mendasar, ini Anda harus cek lagi ya. Mungkin ada kesalahan dari pengambilan sampel atau pengolahan data ya, atau ada kondisi-kondisi anomali yang menyebabkan hasilnya berbeda dari teori yang sudah ada. Itu Anda harus analisa ya, kondisi yang ada. Kalau bisa juga di bagian atau poin 4 ini Anda tambahkan robustness test ya. Robustness test ini uji ketahanan dari hasil yang sudah Anda dapatkan, bisa melalui data atau variabel. Anda tambahkan variabel kontrol, atau misalkan Anda pecah datanya ya, atau metode Anda tambahkan untuk melihat robust atau tidak hasil yang Anda dapatkan. Robustness, wah nambahin kerjaan aja Pak ya. Jadi kalau misalnya hasil yang Anda dapatkan berbeda dari teori yang umumnya atau teori awal, Anda bisa coba gunakan metode robust untuk itu bisa menambahkan, memperkaya ya, atau bahkan menjawab kenapa kok hasil dari yang Anda temukan itu berbeda dari teori yang ada. Kemudian poin kelima ya, di penghujung dari skripsi atau tesis Anda biasanya akan ditanyakan ya, implikasi. Apa implikasi dari penelitian Anda? Apa dampak dari penelitian Anda? Apa yang bisa Anda sarankan misalnya untuk regulator, untuk misalnya industri ya, untuk penelitian selanjutnya, dan mungkin juga keterbatasan dari penelitian Anda. Ini yang Anda harus bisa jawab ya. Jadi apa saja implikasinya, impact dari penelitian Anda, kemudian juga kontribusi dari riset Anda. Kalau implikasi utama dari skripsi dan tesis saya ya, saya bisa lulus, itu sih Pak. Kemudian yang bagian 6 yaitu lampiran data-data, mungkin juga form kuesioner yang sudah Anda susun. Ini Anda harus lampirkan dan Anda harus kuasai, pastikan data yang Anda pakai benar ya, sehingga kalau di challenge atau ditantang oleh penguji untuk membuka data, Anda siap. Lampiran lirik lagu boleh nggak Pak di attach deskripsi? Kini ku tahu apa yang lain darimu hari ini. Jadi apa saja tadi kisi-kisi pertanyaan yang ditanyakan oleh Dewan Penguji? Yang pertama biasanya terkait dengan motivasi, terkait dengan research gap, terkait dengan inovasi dan novelty ya. Kemudian yang kedua terkait dengan penelitian terdahulu, terkait dengan kerangka penelitian ya. Dan juga yang ketiga terkait dengan metodenya penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, kemudian kenapa memakai metode ini, alasan rasional tentang metodologi ya, kemudian mungkin database yang kita pakai ya, kemudian kriteria sampel,
ya, ini harus kita siapkan untuk bisa menanggapi pertanyaan Dewan Penguji. Kemudian yang keempat tadi tentang hasil, misalnya hasil ada yang berbeda dengan teori, kemudian tentang statistik deskriptif yang mungkin tidak jelas, ya. Kemudian tentang robustness test, ya, robust pada hasil yang Anda sudah temukan atau dapatkan. Ini biasanya pertanyaan dari Dewan Penguji. Kemudian yang terakhir, yang kelima, hal yang biasanya ditanyakan ialah tentang implikasi riset, bagaimana penerapannya di dunia nyata, ya, apa dampaknya bagi regulator, bagi industri, bagi ilmu pengetahuan, bagi penelitian selanjutnya, ya. Jadi itu sedikit tips dari saya bagaimana menjawab pertanyaan Dewan Penguji dan juga tentang kisi-kisi pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh Dewan Penguji bagi mahasiswa yang sidang skripsi dan tesis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Oke, terima kasih Pak ya, sudah dikasih bocoran-bocoran apa yang akan ditanyakan saat ujian. Doakan semoga sukses dan lulus sidang skripsi dan tesis. Silakan tulis di kolom komentar kalau ada yang belum jelas atau bisa request video apa yang perlu saya angkat, tentunya terkait dengan akademis, penelitian, skripsi, tesis, beasiswa, dan hal-hal lain yang itu bisa bermanfaat bagi Anda semua. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.